Saudara, sore ini saya akan berkhotbah mengenai hidup manusia yang singkat sekali dan bagaimana kita boleh berbijaksana dalam kehidupan kita. Nah, saudara, naskah atau teks firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, yaitu dari Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan yang menjadi perhatian kita adalah di dalam ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu kemudian di ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat sesudahnya itu berbicara mengenai bagaimana orang merencanakan hidupnya, tapi dia tidak sadar bahwa hidupnya sangat singkat. Dia tidak sadar bahwa hidupnya itu bergantung kepada Tuhan. Dia kira dia bisa berusaha sendiri, dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa Tuhan. Dan Alkitab di dalam teks yang kita baca mengkritik keras hidup yang tidak bertuhan seperti itu. Nah, saudara, setiap akhir tahun dan tahun baru, orang-orang tertentu itu selalu membuat resolusi-resolusi, ya, komitmen-komitmen baru, ya, apa yang dia anggap salah di tahun yang mau lewat, dia katakan saya tidak akan lakukan lagi, dan dia mulai memperbaharui apa yang perlu diperbaharui. Dia membuat komitmen-komitmen yang disebut sebagai resolusi-resolusi. Tapi biasanya kebanyakan umumnya itu hanya resolusi saja dan tidak pernah dilakukan, untuk kemudian tahun berikutnya diperbaharui lagi, untuk kemudian tidak dilakukan lagi, begitu. Jadi cuma semacam ritual saja, ritual akhir tahun. Mari kita merenung, mari kita berpikir apa yang salah, tinggalkan semua, dan mari kita membuat komitmen-komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Ya, apalagi kalau gereja mengadakan retret tutup tahun, ya. Ya, karena ayam gorengnya besar-besar, mungkin B2-nya itu enak sekali, masak rica-rica, ya, dan lain sebagainya, babi guling atau apa, ya. Jadi suasana retret yang biasanya kan tidak mungkin di tengah kota yang panas, kan. Itu retret biasanya itu di pinggir kota atau di desa yang sejuk, ya, di pinggir gunung, begitu. Jadi suasana udara yang sangat sejuk dan makanan yang enak, komitmennya juga besar, sebesar makanannya. Tapi setelah pulang dari retret, semua komitmen dilupakan. Apa yang dilakukan tahun-tahun yang sudah lalu dilakukan kembali, untuk kemudian diperbaharui lagi menjelang akhir tahun dan tahun baru berikutnya. Itulah sifat manusia berdosa, saudara. Kalau saya tidak suka membuat resolusi-resolusi, kecuali hal yang penting sekali, hanya boleh satu saja atau dua saja paling banyak. Kalau saya terpaksa harus membuat resolusi, dan itu harus saya lakukan. Seperti misalnya tahun 2000, memasuki tahun 2023 yang lalu, saya membuat resolusi, saya tidak akan berdebat lagi dengan pendebat-pendebat apologis, apologet Islam yang kacangan, yang tidak jelas sekolahnya, dan ustadz-ustadz atau mu'alaf yang tidak jelas sekolahnya, kecuali yang betul-betul mempunyai latar belakang akademik, dan itu saya lakukan. Dan sampai saat ini saya tidak menerima perdebatan remeh-temeh dalam bentuk apapun. Nah, itu salah satu resolusi yang saya buat dan saya lakukan, ya. Tapi saya jarang membuat resolusi atau komitmen-komitmen, karena semakin banyak orang membuat komitmen, semakin banyak pula dia melanggar itu. Ya, dan bawa-bawa nama Tuhan, kan? Tuhan, tahun ini saya berkomitmen begini banyak sekali. Apalagi di tempat retret tertentu suruh tulis-tulis, ya. Daftar-daftar apa yang salah-salah ditulis semua, lalu nanti dibakar, lalu didoakan, begitu. Ritualnya kelihatan sangat bagus, ya, tapi ternyata tidak pernah dilakukan. Untuk apa, ya? Bagi saya itu tidak berguna sama sekali. Nah, di dalam
kebaktian tutup tahun ini, saya mau mengingatkan kepada saudara sekalian bahwa sebetulnya bukan membuat resolusi-resolusi ya atau komitmen-komitmen, tetapi bagaimana kita mengetahui prinsip firman Tuhan, bagaimana kita hidup, bukan hanya untuk di tahun yang baru ini, tapi untuk seterusnya. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Ini harus menjadi satu hal yang menjadi darah daging di dalam kehidupan kita. Menjadi satu karakter Kristen kita. Dan hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saya pikir saudara-saudara tidak perlu membuat resolusi apapun yang tinggi-tinggi, muluk-muluk, tetapi nanti tidak bisa dilakukan, saudara. Ya. Nah, saudara, yang pertama-tama dari teks kita ini, kita harus memahami bahwa hidup itu sangat singkat. Dikatakan di sini hidup itu seperti uap. Begitu singkat, saudara. Ada banyak orang mengejar kekayaan, mengejar uang, mengejar kekuasaan, tetapi ketika kematian itu menghampiri mereka, kematian mendekati mereka, maka semua menjadi tidak bisa menolong, tidak bisa membantu. Uang tidak bisa menolong dia. Kekuasaannya tidak bisa menolong dia. Dan semuanya bisa lepas begitu saja. Ada seorang yang kaya sekali di Amerika pada zaman lalu ya. Itu namanya John Rockefeller ya. John D. Rockefeller. Itu orang yang sangat kaya sekali. Pada umur 23 tahun dia sudah menjadi, maksudnya dia sudah mempunyai jutaan dolar. Harta jutaan dolar. Kalau jutaan dolar itu dirupiahkan berapa itu ya. Kemudian pada umur 50 tahun dia sudah mempunyai harta miliaran dolar. Tidak tahu itu berapa triliun. Ya, mungkin ribuan triliun ya. Atau paling tidak ratusan triliun. Dia adalah seorang triliuner Amerika yang pertama. Ya. Rockefeller, saudara. Nah, pada umur 53 tahun, kira-kira 50-an tahun, ya 53 tahun, dia sakit hampir mati. Dokternya bilang, kamu akan segera mati. Kamu akan segera mati. Nah, saudara, di dalam sakitnya itu, dia bisa membeli apa saja. Bisa karena punya banyak uang. Dia bisa membeli makanan apa saja. Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi di dalam sakitnya, di dalam kelemahannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan uangnya dan hartanya itu. Dia hanya terbaring dan memakan hanya 1-2 jenis makanan yang harus dimakan. Dan tidak lebih daripada itu. Makanan yang enak di mana? Yang harganya mahal-mahal yang bisa dibeli dan uangnya yang banyak di mana? Tidak bisa makan, tidak bisa dibuat apa-apa, saudara. Ya, jadi uang tidak bisa menolong sama sekali, saudara. Nah, suatu saat dia mengaku bermimpi. Dan setelah dia bermimpi itu, saudara, kemudian dia memikirkan, ternyata uang yang saya punya yang sangat banyak ini tidak ada guna sama sekali. Tidak menolong saya. Kalau saya mati. Uang nggak bisa menolong. Uang tidak bisa memperpanjang 1 inci pun dari hidup saya. Ya, harta saya tidak ada guna sama sekali. Kekuasaan saya tidak ada guna sama sekali. Akhirnya dia mulai memikirkan untuk berbagi. Akhirnya dia mengundang itu bendaharanya, kemudian juga penasihat hukumnya. Lalu kemudian dia berkata, uang saya sekarang sebagian besarnya saya akan alokasikan untuk membantu misi, ya, pekerjaan misi penginjilan. Ya, saya mau mendirikan rumah sakit, juga membantu rumah sakit dan membantu riset. Nah, saudara, riset ini adalah bidang yang sangat miskin, sangat tidak beruang. Saudara lihat di Indonesia gaji guru berapa? Nah, ini berkaitan dan riset ya. Gaji dosen berapa? Itu kecil sekali, saudara. Apalagi kalau dosen teologi ya, sudahlah itu. Makan 1-2 hari itu habis itu. Ya. Makanya ada banyak dosen teologi itu, istilah dosen saya dulu ya, STT Salem itu katanya nyeker kemana-mana. Tahu nyeker ya? Nyeker, kayak ayam itu nyeker. Ya, ceker ya, nyeker itu cari makanan. Jadi nyeker maksudnya itu ngajar di sekolah teologi ini, ambil fak ini yang sebetulnya bukan bidangnya ya ngajar juga.
Karena cari sambilan, saudara. Gajinya kecil sekali, honor terlalu kecil. Ya, nah bidang riset ini adalah bidang yang selalu kekurangan uang. Selalu tidak ada uang, apalagi kalau Indonesia ya. Kalau profesor-profesor di luar negeri itu makmur karena mereka diperhatikan. Tapi kalau Indonesia ini, aduh, itu bidang yang paling kering itu. Nah, Rockefeller berkata, saya juga mau membantu riset-riset. Akhirnya dia sadar bahwa uang yang dia punya, dia kumpulkan sebanyak apapun tidak akan membantu dia. Tidak akan menolong dia memperpanjang umurnya. Kalau dia mati, ya mati. Uangnya tidak bisa menolong apa-apa. Maka dia mulai memikirkan untuk berbagi, berbuat baik dengan uangnya. Dia membantu misi penginjilan, dia mendirikan rumah sakit, membantu rumah sakit, dan juga membantu riset, proyek-proyek riset yang penting-penting sekali. Sampai kemudian termasuk ditemukannya penisilin ya. Penisilin itu sangat penting zaman dulu itu. Kalau orang luka atau infeksi itu suntik dan penisilin ya. Zaman saya masih kecil itu jarum suntiknya besar-besar itu, lalu tabungnya itu banyak, saudara. Itu isinya penisilin, saudara. Biasanya kalau lukanya sudah sangat ini bernanah besar begitu, itu disuntik dengan penisilin itu. Disuntik di paha atau di bokong. Kalau di bokong masih mendingan ya, kalau di paha itu sampai gemetar pahanya. Dulu begitu, saudara. Sakit setengah mati itu bisa 1, 2, 3 hari itu sakit, bahkan demam karena disuntik. Tapi penisilin itu sangat penting untuk mengobati infeksi-infeksi. Nah, itu hasil daripada riset-riset yang ada dengan bantuan uang daripada John D. Rockefeller ini, saudara. Nah, ternyata setelah dia berbagi, dia membantu banyak orang, dia hidup lebih bebas. Dan tidak jadi mati di umur 50-an tahun, saudara. Ternyata akhirnya dia hidup sampai sekitar umur berapa ya? Ya, dicatat di sini sekitar umur 98 tahun. Kurang 2 tahun, 100 tahun. Saya berharap saya juga nanti begitu ya. Hampir mati tahun 2020. Serangan jantung sudah. Tapi ternyata tidak jadi mati dan kerja keras untuk Tuhan dengan cara bijaksana. Mudah-mudahan Tuhan memperpanjang umur saya. Ya. Jadi umurnya 98 tahun, saudara. Ya, kita tidak tahu bagaimana prinsip-prinsip rohani berlaku di sini. Tapi kalau saudara adalah orang yang terbuka untuk berbagi dengan orang lain, terbuka untuk melayani orang lain, terbuka untuk melihat kemajuan orang lain, dan saudara bersorak. Karena ada orang melihat kemajuan orang lain, dia sakit hati. Dia khotbah lebih bagus. Dia jengkel setengah mati. Dia cemburu setengah mati, iri hati. Nah, orang-orang yang kayak gini ini menjepit jiwa mereka sendiri. Mengkerdilkan jiwa mereka sendiri. Akhirnya nanti bisa jadi berakibat kepada tubuhnya. Dan mungkin bisa menimbulkan berbagai-bagai penyakit. Orang yang bebas jiwanya bisa menghargai kemajuan orang lain, bisa memuji-muji kemajuan orang lain, kehebatan orang lain, itu adalah jiwanya paling bebas. Ya, tidak menyimpan dendam, tapi selalu berbagi. Tidak menyimpan kemarahan terhadap orang lain, tapi selalu membuka tangan untuk berbagi, jiwanya paling bersih, paling bebas. Kemungkinan Rockefeller ini mengalami kebebasan jiwa seperti itu. Ketika dia berbagi, jiwanya lebih bagus, tubuhnya menjadi lebih bagus, dan tidak jadi mati umur 50, tapi mati di umur hampir 100 tahun. Jadi saudara, pesan penting di sini adalah sebagaimana firman Tuhan katakan, hidup kita seperti uap. Ada hari ini, besok sudah tidak ada. Seperti embun pagi hari begitu banyak, ketika terkena matahari langsung menguap, habis kering. Itulah hidup kita, saudara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kalau istilahnya orang Jawa itu, urip iku hanya mampir ngombe saja. Betul ya? Mampir ngombe, mampir minum saja. Tahu ya kalau saudara pergi berjalan-jalan ya, jalan-jalan ke tempat wisata atau ke tempat lain, lalu kehausan, lalu tidak ada toko jual minuman, lalu saudara mampir ke toko rumah orang. Bu, Pak, minta tolong segelas air, saya haus, saya ini lagi berjalan. Kalau saudara mungkin adalah orang yang
perjalanan jauh, saudara berkata saya seorang musafir, ya, lalu saudara diberikan segelas air, minum air jalan lagi. Jadi cuma mampir ngombe sebentar kan, hanya mampir minum sebentar. Demikianlah hidup kita, tidak lama saudara, tidak lama. Memori saya waktu saya SD saudara, teman-teman saya bermain kayak baru kemarin rasanya. Teman-teman SD saya masih ingat semua, nama-nama mereka saya masih hafal satu persatu. Sudah banyak yang meninggal. Teman-teman SMP, beberapa tahun lalu saya pulang, bikin kebaktian. Ketemu seorang teman SMP atau SMA, SMP. Giginya sudah tanggal beberapa. Wajahnya sudah sangat keriput. Karena dia makan sirih, pinang, merokok, ya, hidup tidak teratur. Lalu kemudian ketemu saya, dia lihat-lihat saya. Wah, Anda ini dari dulu sampai sekarang tetap saja wajahnya tidak berubah-ubah katanya. Tidak berubah-ubah katanya. Jadi saudara, saya ingat semua mereka. Saya ingat semua bagaimana dulu kenakalan waktu kecil, ya, waktu bolos sekolah, ingat semua. Seperti baru kemarin rasanya, tapi itu sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun, tapi seperti kemarin, saya masih khotbah sekarang. Saudara mungkin ingat khotbah ini. Beberapa puluh tahun kemudian, saya mungkin sudah meninggal. Saudara-saudara yang masih muda masih ada. Lalu ingat, oh kok kayak baru kemarin ya Pak Yanto itu khotbah ya. Tidak lama saudara, waktu kita tidak lama. Hanya seperti uap. Oleh karena itu saudara, kalau Rockefeller saja ini, ya, seorang yang kaya yang selama ini sibuk cari uang, akhirnya sadar bahwa dia harus berbagi. Harus bijaksana dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Demikianlah kita saudara. Kita harus hidup untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Harus melakukan segala sesuatu untuk kebaikan sesama kita. Yang kedua saudara, Alkitab di sini mengajar kita untuk tidak sombong. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Mengapa dikatakan orang-orang ini congkak atau sombong, memegahkan diri? Karena mereka berkata, kalau saudara melihat di ayat yang ke-13, hari ini kami akan berangkat ke kota ini, ke kota anu. Kami akan berusaha dan mendapat untung. Itu murni pemikiran mereka, murni rencana mereka. Tidak ada Tuhan di dalamnya, saudara. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Mereka tidak menanyakan kehendak Tuhan. Mereka kira mereka bisa berangkat, mereka bisa berusaha dan mereka sukses. Ada banyak di antara kita termasuk orang Kristen seperti itu. Ya, ini yang saudara-saudara datang dari luar Jawa, waktu datang ke Malang ini, waktu sekolah, betul-betul mencari kehendak Tuhan atau tidak. Ya, kadang-kadang apa keinginan kita langsung lakukan, saudara. Ada satu istilah yang saya tidak suka. Ya, ada banyak pendeta pakai istilah ini, mungkin pastor juga pakai istilah ini. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Itu istilah yang secara teologis saya sangat tidak suka. Libatkan Tuhan, jadi Tuhan yang dilibatkan. Kita pemeran utamanya atau pemain utamanya. Tuhan adalah yang dilibatkan. Salah saudara. Di dalam hidup kita ini pemain utamanya siapa? Tuhan. Penentunya siapa? Tuhan. Yang mengendalikan siapa? Tuhan. Bukan kita saudara. Jadi salah kalau kita melibatkan Tuhan. Tuhan melibatkan kita, itu yang benar. Ya, saya tidak suka ya dengar istilah itu, libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Libatkan Tuhan. Kok libatkan Tuhan? Tuhan yang melibatkan kamu dalam pekerjaan besarnya di dalam dunia ini. Tuhan yang mengutus kita. Jadi yang melibatkan siapa? Tuhan melibatkan kita, bukan kita yang melibatkan Tuhan. Ya. Maka dalam perencanaan kita itu saudara, tidak boleh kita menyombongkan diri. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak butuh apapun, karena kita cukup pintar, cukup kuat, cukup mampu, dan kita bisa sukses. Bahkan istilah libatkan Tuhan pun masih terkandung kesombongan di dalamnya.
Ya, terkandung memegahkan diri di dalam, seolah-olah kita bisa menarik Tuhan ke pihak kita. Salah itu. Tuhanlah yang memerintah kita, mengatur kita, yang melibatkan kita dalam pekerjaannya yang agung. Jadi jangan sombong. Yang kedua, saudara, kalau saudara membaca teliti ayat 13 dan 15, saya akan membaca ayat 13 dan 15. Ayat 13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang dan serta mendapat untung. Ya, dan di dalam ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Kalau mau merencanakan sesuatu, itu tidak boleh. Itu adalah ide kita sendiri atau perencanaan kita sendiri. Tidak boleh juga, sebagaimana saya katakan tadi, kita hanya melibatkan Tuhan. Tetapi kita harus pastikan bahwa rencana kita itu adalah rencana Tuhan. Apa yang kita mau kerjakan itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Maka sebelum berencana, carilah kehendak Tuhan. Harus mengetahui kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Sebelum melakukan apapun, harus mengetahui kehendak Tuhan. Kalau tidak, Anda berisiko melakukan sesuatu yang Anda pikirkan sendiri, rencanakan sendiri, kehendaki sendiri, dan Tuhan tidak akan ikut campur di dalamnya. Karena itu bukan rencana Tuhan. Boleh tidak Tuhan ikut campur di dalam sesuatu yang bukan rencana Dia? Tidak, saudara. Tidak mungkin, saudara. Ya. Jadi Tuhan bekerja, dan kita boleh mengharapkan Tuhan memberkati pekerjaan kita, memberkati rencana kita, kalau itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Anda jangan campur adukan dengan kehendak dekrit Tuhan. Kalau dekrit itu, apa yang terjadi dalam dunia ini, semua itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Baik yang kita kehendaki sendiri, maupun yang memang itu kehendak Tuhan. Baik apa yang jahat, maupun apa yang baik. Semua itu ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang jahat, ditetapkan untuk diizinkan oleh Tuhan terjadi. Tetapi kita bicara kehendak, perintah Tuhan. Preceptive will of God. Kehendak perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kita harus pastikan apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau bukan, saudara, maka kita berjalan sendiri. Nanti kalau gagal sendiri. Kalau susah sendiri. Ada banyak orang rancang sendiri, rencana sendiri. Untuk memenuhi ambisi mereka yang liar. Setelah dapat kesulitan, lalu mempersalahkan Tuhan. Mulai memaki-maki Tuhan. Padahal itu bukan rencana Tuhan. Nah, ini adalah satu kejahatan, saudara. Nah, untuk mengetahui kehendak Tuhan, saudara, kita perlu mengetahui dua hal. Ini saya bahas secara ringkas di sini. Ya, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Anda harus tahu prinsip umum. Prinsip umum itulah ajaran Alkitab. Itu prinsip umum. Sama dengan orang menikah, ya. Orang mau menikah. Orang mau menikah harus tahu prinsip umum Alkitab. Kalau tidak tahu prinsip umum Alkitab dan tidak percaya kepada prinsip-prinsip umum Alkitab, maka dia bisa jadi nanti salah menikah. Itu pasti, saudara. Nah, prinsip umum macam apa? Kalau prinsip umum ini berlaku untuk semua orang. Tapi nanti yang prinsip khusus itu kasus per kasus. Apa yang berlaku pada Anda, tidak tentu berlaku pada saya. Paham ya? Nah, prinsip umum ini misalnya apa? Kalau menikah itu harus laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki sama laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki, itu pasti tidak mungkin diberkati Tuhan. Ya, betul atau tidak? Ya, perempuan sama perempuan, tidak mungkin diberkati Tuhan, saudara. Kedua, misalnya, apalagi harus seiman. Sekarang ini ramai-ramai orang bicara tentang nikah beda agama, ya. Jadi beda agama tidak apa-apa. Lakinya Kristen, ceweknya itu Islam. Nanti menikah di gereja tapi tetap mempertahankan agama masing-masing. Itu melanggar prinsip umum Alkitab. Alkitab berkata apa?
penolong yang sepadan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dari tulang rusuk Adam, sebagai penolong yang sepadan. Istilah sepadan ini saudara, segala-galanya. Secara rohani harus sepadan. Imannya harus sama, Tuhannya harus sama. Ya, jangan Tuhannya Yesus, tapi istrinya percaya Yesus juga, tapi Isa yang lahir di bawah pohon korma. Ini beda, imannya beda. Percaya Isa yang tidak disalib, tapi diangkat ke surga. Dan yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus. Ini imannya beda, saudara. Jadi itu bukan penolong yang sepadan. Secara spiritual harus sepadan. Kedua juga secara mental harus sepadan. Ya. Secara mental, sosial, bahkan segala sesuatu harus sepadan, saudara. Ya. Tapi yang paling penting di sini adalah secara rohani atau spiritual harus sepadan. Ya, kalau tidak, Anda bisa, saudara. Ini prinsip umum yang berlaku untuk semua orang. Saudara lawan ini, keluargamu kacau. Pasti itu. Itu pasti itu. Belum lagi pokok-pokok penting dari iman Kristen yang fundamental harus sama. Dan ini prinsip-prinsip umum. Kalau orang mau menikah harus perhatikan ini baik-baik. Jangan ceweknya rajin ke gereja, sangat saleh hidupnya, sangat bagus, tidak pernah main ke night club, tapi cowoknya suka joget-joget di night club. Cowoknya suka minum-minum mabuk. Ya, ini anak-anak Sumba di Malang ini banyak sekali itu kalau tahun baru Natalan itu potong anjing. Bakar anjing, tidak tahu mereka ambil anjing orang di jalan-jalan atau di mana itu. Lalu mulai minum-minum mabuk. Habis mabuk berkelahi. Nah, kalau calon suamimu model kayak gitu, itu tidak sepadan namanya. Engkau melanggar prinsip umum Alkitab. Cari pemuda yang bagus, yang cinta Tuhan, yang rajin ke gereja, yang hidupnya bersih dari alkohol. Ya. Bukan orang yang suka berangasan, berkelahi. Ya. Banyak anak muda kan berkelahi ya. Suka berkelahi. Anak-anak Sumba ini banyak suka berkelahi. Itu di Bali itu orang-orang mengeluh di sana itu. Cari kos susah di Bali untuk orang-orang Sumba itu. Karena mereka berangasan, suka berkelahi, bahkan tidak segan-segan membunuh. Ini sifat yang sama sekali tidak Kristiani. Saya tidak tahu gereja-gereja mereka itu bikin apa. Pendidikan di gereja bikin apa. Saya tidak tahu orang tua mereka mendidik mereka dari firman Tuhan atau tidak. Itu KTP-nya Kristen, tapi Kristen KTP. Kristen tidak pernah dilahirkan kembali. Kristen yang tidak pernah mengenal anugerah Tuhan. Jadi saudara, prinsip umum harus Anda pahami dan imani. Nah, ini step awal mengetahui kehendak Tuhan. Kalau ini buta, saudara tidak mungkin mengenal kehendak Tuhan dan saudara tidak mungkin hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua baru bergeser kepada prinsip khusus. Nah, kalau prinsip khusus ini saudara, masing-masing orang itu beda. Yang engkau alami dalam hidupmu dengan saya berbeda. Saudara paham ya? Ya, misalnya waktu saya bertobat, bukan bertobat ya, menerima panggilan Tuhan dan sebulat hati saya untuk melayani Tuhan full time. Akhir tahun 1996. Saya berdoa mengaku dosa. Semalam suntuk itu. Hampir pagi sekitar 3:30 pagi. Saya menangis dengan air mata yang luar biasa derasnya. Itu tangisan yang paling hebat dalam sepanjang hidup saya. Tangisan hebat yang kedua dalam sepanjang hidup saya adalah ketika mama saya meninggal. Anehnya waktu papa saya meninggal, satu tetes air mata pun tidak ada. Tapi sedihnya itu bertahun-tahun. Ini pengalaman hidup saya sebagai orang Kristen yang tidak tentu harus sama dengan saudara. Paham ya? Ada orang mempunyai iman yang sangat dalam. Sangat rohani sekali, sangat spiritual. Tapi tidak pernah menangis, tersentuh sampai menangis. Ya tidak apa-apa, tidak usah dipaksa harus menangis seperti karismatik. Yuk bukti kamu disentuh Roh Kudus harus nangis-nangis. Akhirnya nanti aneh-aneh gitu ya. Gemetar-gemetar begitu. Ini kekacauan-kekacauan di dalam gereja. Ya. Nah, tuntunan khusus bagi kita masing-masing itu beda-beda. Maka mencari kehendak Tuhan di dalam prinsip
khusus ini itu harus lewat pergumulan pribadi. Anda waktu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari, waktu berdoa, disitulah nanti Tuhan memperjelas kehendaknya. Mari kita lanjut mengenai orang yang cari istri atau suami, mau menikah tadi ya. Kalau prinsip umum dia paham dengan sangat jelas, maka sekarang dia mulai harus bergumul. Karena di dalam prinsip umum Alkitab tidak disebut nama istrimu siapa, betul ya? Si Ani atau si Eni, atau si Ana, atau Ngatinem, Painem, nggak ada di situ saudara. Nggak ada kan? Jadi siapa istrimu? Kamu sudah tahu prinsip umum, tapi istrimu siapa? Inilah nanti fungsi pergumulan kita secara pribadi untuk mengetahui pimpinan Tuhan secara khusus. Ini yang saya sebut tadi prinsipku khusus. Melalui apa cari tahu? Melalui mimpi? Bukan. Ya. Melalui penglihatan begitu. Engkau harus membaca Alkitab. Merenungkan Alkitab. Dalam perenungan Alkitab setiap hari yang engkau lakukan. Di situ nanti Tuhan menyatakan kehendak. Tuhan menyatakan kehendak melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Saudara, kalau sudah lewat prinsip umum, prinsip-prinsip Alkitab secara umum tadi, saudara melangkah sekarang. Ya, di dalam gereja kan lihat-lihat ya. Atau di tempat kerja lihat-lihat kan. Mulai atur ya. Mulai berdoa kepada Tuhan. Ini teman kerja saya ada yang baik sekali, Tuhan tolong saya mau mendekati dia. Nah kalau Tuhan memang menghendaki, engkau akan dituntun perlahan-lahan. Ya, di dalam doa Tuhan memberikan sejahtera dalam hati, sejahtera yang tidak biasa, yang tidak diberikan ketika engkau kekurangan uang lalu tiba-tiba dapat kiriman uang, ya, lalu senang setengah mati. Bukan sejahtera yang seperti itu. Sejahtera sorgawi, mulai hidup. Semakin bergumul, semakin ada sukacita. Semakin bergumul, semakin ada sukacita. Ini bisa jadi pertanda Tuhan setuju. Ini prinsip khusus saudara. Pergumulan kita setiap hari untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Ya. Tapi kemudian saudara, prinsip khusus ini tidak bisa berjalan sepihak. Tapi dia itu selalu ada konfirmasi. Nah, konfirmasi ini bisa dari dua pihak. Pertama, engkau ngomong-ngomong dengan pendeta atau orang yang baik kerohaniannya, engkau sharing. Kak atau Pak ya, atau Kak, saya senang dengan cewek itu Kak. Kira-kira cocok enggak begitu ya? Lalu dia akan memberi nasihat nanti. Kalau memang Tuhan berkehendak, itu biasanya Tuhan menggunakan orang-orang ini nanti. Orang itu tidak tahu ya, tapi dia memberi nasihat-nasihat. Ya, dia memberi nasihat-nasihat dan kemudian seperti mengarahkan ke sana. Ya. Itu bisa menjadi konfirmasi. Tanya pendeta bilang, oh cocok kamu itu, lakukan, saya doakan. Ini bisa jadi menjadi satu macam konfirmasi. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya, konfirmasi langsung dari orangnya. Jangan engkau dapat sejahtera. Kemudian semua orang bilang cocok, tapi ceweknya bilang saya nggak mau, gitu ya. Ini bagaimana memastikan ini kehendak Tuhan, ya? Karena cinta itu tidak bisa sepihak ya, harus gayung bersambut kan begitu. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, digumulkan dan baik-baik, pasti pihak perempuannya itu akan menerima juga, dan dia merasakan hal yang sama. Mungkin engkau kaget-kaget nanti, loh Kak, saya juga bergumul selama ini Kak. Kaget ya. Akhirnya gayung bersambut kan? Ya, seperti itu saudara. Jadi beginilah cara kita mengetahui kehendak Tuhan. Jadi bukan melibatkan Tuhan dalam perencanaan, tidak. Tapi mencari tahu rencana Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu apa? Itu yang kita harus lakukan. Ya, harus melewati prinsip umum. Kalau prinsip umum melarang, tidak mungkin engkau dipimpin dalam prinsip khusus. Ya. Mau menikah beda agama, alasannya apa? Mau PI dia, saya mau penginjilan Pak Pendeta. Tidak ada seperti itu saudara. Tidak ada seperti itu.
Penginjilan ya penginjilan, nggak dicampur aduk dengan cari-cari pasangan atau cari jodoh. Ya, itu sudah melawan prinsip umum Alkitab, pasti tidak. Ya, jadi saudara, kita bukan melibatkan Tuhan ya, tetapi Tuhan itu yang berencana, Tuhan yang berkehendak, ya, Tuhan yang berencana, Tuhan yang berkehendak, dan kita harus mengetahui dan kitalah yang terlibat di dalamnya, bukan Tuhan yang kita libatkan. Kita yang terlibat dalam rencana Tuhan. Kita yang terlibat dalam kehendak Tuhan. Yang berikut saudara, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ini agak mengagetkan ayat ini ya. Ini tidak sedang berbicara tentang berbuat baik di sini. Berbicara tentang berencana. Berencana itu harus Tuhan di dalamnya yang berencana, yang mengatur hidup kita. Karena hidup kita sangat singkat sekali. Seperti uap. Tapi secara mengagetkan ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa hubungannya ini teks sebelumnya dengan berbuat baik, saudara? Ya. Nah, saudara, ini berarti apa? Seluruh perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak ada gunanya kalau itu bukan kehendak Tuhan. Anda membantu orang, tapi itu bukan kehendak Tuhan, tidak ada guna. Ada banyak perbuatan baik yang ternyata bukan kehendak Tuhan. Ya, dan itu sangat jelas, saudara. Mengapa orang berbuat baik? Ya, mungkin mau dapat pujian, dan itu nilainya 0 di hadapan Tuhan. Betul ya? Mengapa orang mendukung pelayanan dengan uang begitu besar? Supaya dia dipuji, supaya dia dihormati di gereja. Itu 0 itu. Itu bukan berbuat baik. Itu mencari pujian bagi diri sendiri, saudara. Jadi ada banyak yang terlihat seperti berbuat baik, kebaikan-kebaikan, tapi ternyata itu di luar kehendak Tuhan. Dan itu nilainya 0. Belum lagi perbuatan baik yang mempunyai pamrih. Saya masak makanan antar-antar ke tetangga. Antar-antar ke tetangga. Karena nanti pun kalau dia ada acara antar-antar ke saya makanan. Jadi saling baku balas begitu. Itu nilai perbuatan baiknya 0 itu. Tidak ada sama sekali tidak ada nilai itu. Ya. Jadi kalau saya memberi Anda sesuatu, ya memberi Anda, lalu saya berkata, terima ini ya, ini hadiah dari saya. Saya sudah gumulkan ini baik-baik, saya mau memberi kepada Anda. Saya merasa tergerak untuk memberi ini. Ini hadiah. Langsung Anda buka dompet, cabut uang, segenggam uang. Pak, ini juga hadiah dari saya. Ini sudah nilainya sudah tidak bagus, saudara. Ya, langsung baku balas. Begitu bukan kebaikan itu, saudara. Itu bukan kebaikan itu. Itu ada pamrihnya itu. Sama orang kalau menolong ya, suka sekali tolong orang. Ditanya, kamu kenapa suka sekali membantu orang? Loh, kalau saya susah pun nanti kan saya dibantu orang. Kalau saya susah nanti kan saya dibantu orang. Ini berarti nilai kebaikannya apa? Ada pamrihnya. Ingin mendapat balasan. Di hadapan Tuhan itu 0. Itu tidak ada artinya apa-apa itu. Jadi saudara, perbuatan baik itu yang sejati harus sesuai rencana Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Berarti motifnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada pamrih yang lain. Anda memberi, ya memberi, selesai. Entah nanti orang itu mau membalas atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya, bukan itu yang saya mau ketika saya bantu dia. Saya lihat dia susah, saya merasa digerakkan Tuhan untuk membantu, saya membantu. Apa dia membalas atau tidak, bukan urusan. Sudah paham ya? Nah, ini namanya berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbuat baik karena kita tahu ini kehendak Tuhan. Kita tahu ini berada dalam rencana Tuhan yang agung. Maka saya terlibat di sini, dilibatkan oleh Tuhan untuk
memberikan apa yang saya punya, membagi-bagikan apa yang saya punya. Maka perbuatan baik yang sejati itu dapat beban dari Tuhan. Ada gerakan, ada beban dari Tuhan untuk melakukan kebaikan itu. Dan motif kita adalah karena Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri, kemuliaan Tuhan. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang lebih rendah daripada itu. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan, saudara, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya, engkau tahu bahwa engkau harus berbuat baik, tapi itu dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Ya. Jadi berbuat baik pun tidak sembarangan, saudara. Ada banyak orang berbuat baik tidak bijaksana. Akhirnya hanya membuang-buang uang, membuang-buang hartanya untuk sesuatu yang sebetulnya tidak berguna sama sekali. Ya, dia memberi kepada orang-orang yang menginjak-injak anugerah, yang menginjak-injak perbuatan baiknya, saudara. Tapi kalau kita berbuat baik dalam kehendak Tuhan, selalu bernilai. Karena itu sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari ayat 17 ini adalah bahwa berbuat baik itu adalah satu keharusan, bukan pilihan. Berbuat baik di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan itu satu keharusan, bukan pilihan. Ya, kalau Anda menganggap ini sebagai satu pilihan, maka Anda berdosa. Itu sebabnya dikatakan barang siapa yang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Berarti tidak ada alternatif. Ya, kita tidak diberikan alternatif untuk memilih mau berbuat baik atau tidak. Tapi harus. Berarti perbuatan baik itu harus dilakukan. Merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Dan perbuatan baik itu haruslah kehendak Tuhan. Berada dalam kehendak Tuhan. Berada dalam rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikianlah kita mengatur hidup kita. Menata hidup kita. Karena hidup kita ini sangat singkat. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, dialah orang paling bijaksana. Sedangkan orang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan, tapi mengira dia berbuat baik banyak sekali, perbuatan baiknya itu sama sekali tidak berguna, saudara. Biarlah di dalam tahun yang baru ini, kita boleh merenungkan firman Tuhan ini baik-baik. Kita boleh menjadikan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang berbuah, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh bisa melakukan kehendak Tuhan, bukan melibatkan Tuhan, tapi kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang raksasa, yang besar ini, sebagaimana panggilan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dalam pekerjaan kita sehari-hari kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka inilah yang mengenal kehendak Tuhan. Kerjaan Anda apapun itu, apakah guru, mahasiswa, atau politisi, atau orang bisnis, atau tukang sampah sekalipun, seluruh pekerjaan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan satu kesadaran bahwa saya berada di sini, diutus oleh Tuhan, ditaruh oleh Tuhan sebagai tukang sampah atau politisi atau guru atau dokter atau mahasiswa atau apapun, dan saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tetapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab mirip 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyak, tidur lagi ketika mempelai laki-laki itu datang. Mereka tidak siap, kedapatan tidak siap, saudara. Ilustrasi yang selalu saya sering pakai, saya dengar dari seseorang pendeta belasan tahun yang lalu, ya, yang selalu saya gunakan adalah mengenai seorang pembantu yang tidak bertanggung jawab, saudara.
Suatu saat tuannya itu mau keluar rumah. Dia berkata kepada pembantunya, "Hei, pembantuku, sekarang sudah musim hujan. Ingat, genteng di sebelah situ bocor. Saya pesan kamu sungguh-sungguh, kamu sebelum mengerjakan hal-hal lain di dalam rumah, bereskan dulu genteng yang bocor itu. Saya akan keluar rumah. Pokoknya nanti saya pulang, genteng yang bocor itu sudah beres." Nah, itu pesan tuannya. Lalu dia keluar. Lalu pembantu itu pikir, ini kan masih pagi, ya. Nanti saya akan naik ke atas, cuma sekarang saya bereskan cucian dulu, saya bereskan rumah dulu, saya sapu, saya ngepel. Lalu dia mulai sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang bukan menjadi pekerjaan penting yang tuannya itu percayakan. Ya. Setelah itu saudara, dia kelelahan, dia rasa capek, lalu dia pikir, saya bikin segelas teh dulu dan makan kue-kue dulu. Ya. Habis itu makan, kemudian masih lanjut bekerja. Lalu mulai makan siang dia. Sampai akhirnya lupa benaran memperbaiki genteng. Sore hari ketika tuannya pulang ke rumah, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya bukan, "Sudahkah kau cuci pakaian?" Tidak. "Sudahkah kau ngepel lantai?" Tidak. "Sudahkah engkau lakukan ini dan itu?" Tidak. Tapi yang keluar pertama kali dari mulutnya adalah, "Apakah kamu sudah mengerjakan genteng yang bocor?" Dia kaget setengah mati. Inilah hamba yang tidak setia. Apa yang paling penting yang dipercayakan tuannya, dia abaikan itu. Kita banyak menjadi orang Kristen yang tidak setia. Ini dalam bahasa yang kasar ya, orang-orang Kristen yang brengsek. Ya, ini memang bahasa yang kasar ya, tapi cocok. Cocok untuk kita, orang-orang Kristen yang brengsek. Yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan penting sekali dalam proyek raksasanya. Kita dilibatkan oleh Tuhan. Tapi kita sering mengabaikan itu, melalaikan itu. Dan lebih sibuk dengan perkara-perkara kecil. Perkara kehidupan sehari-hari yang juga perlu diurus. Tetapi kita tidak boleh tenggelam di dalamnya. Karena kita tidak selama-lamanya di sini. Ya. Saudara paham ya? Jadi apa yang paling penting yang kita harus kerjakan? Menjadi garam dan terang. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menunjukkan hidup kita sebagai orang Kristen yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Dan kita dalam bidang pekerjaan kita masing-masing, kita harus sungguh-sungguh, harus serius bekerja. Apapun itu, tidak ada pekerjaan yang hina. Semua pekerjaan itu mulia adanya. Kerjakan itu dan sungguh-sungguh dan sangat serius sekali. Ya, kerjakan itu dan sungguh-sungguh dan sangat serius. Dan permuliakan Tuhan di dalamnya. Kitalah orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Biarlah kita pulang dan firman Tuhan ini dan boleh terus terngiang-ngiang dalam telinga kita, dan menghadapi tahun 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita hanya tahu dan pasti bahwa kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Berbuat baik, melakukan kebenaran di dalamnya. Menjadi garam dan terang. Memberitakan Injil. Hidup bercahaya di dunia ini. Dan boleh melakukan tugas pekerjaan kami sebaik mungkin selama kami ada di dunia ini untuk kemuliaan daripada Tuhan. Biarlah kami tidak sibuk dan hal-hal remeh-temeh yang memang kami harus urus, tapi kami tidak boleh tenggelam di dalamnya. Kami harus fokus kepada perkara-perkara paling penting yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah di tahun 2024 yang kami akan masuki esok harinya, kami boleh melangkah di dalam rencana dan kehendak Tuhan saja. Pimpin kami, berkati seluruh usaha dan pekerjaan kami di tahun mendatang ini. Berkati pelayanan kami,
berkati gereja kami, berkati seluruh apa yang kami kerjakan. Dan biarlah kami tahu pasti bahwa semua yang kami lakukan itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.